Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan bagaimana sih cara pengisian dari blok 3 setelah kita berkembang pelaksanaan sensus petani 2023-nya sudah berjalan beberapa hari. Ternyata ditemukan beberapa hal yang ternyata tidak seperti yang kita bayangkan ketika waktu pelatihan, sehingga kita harus dari awal ketika informasi ini tidak sampai, maka kemungkinan besar dokumen kita akan banyak error. Yang akan saya bahas pada video ini adalah mengenai bagaimana pengisian di blok 3, yaitu mengenai penguasaan lahan yang dimiliki oleh orang yang namanya tercantum di rincian 301. Jadi yang kita catat mulai dari blok 3 adalah mengenai hal-hal yang dikuasai atau yang diusahakan oleh orang yang ada namanya di rincian 301. Nah, mengenai lahan itu kita pisahkan dulu apakah dia dalam satu hamparan atau tidak. Ketika dia dalam satu hamparan tapi dibatasi oleh jalan atau batas administrasi desa atau kelurahan, maka lahan tersebut dikatakan terdiri dari dua bidang. Ingat, ketika dia dalam satu hamparan tapi dibatasi oleh garis alam seperti sungai, dibatasi oleh batas administrasi desa atau kelurahan, maka lahan itu dikatakan dua bidang. Tapi ketika lahan itu hanya satu hamparan tanpa ada batas garis alam, maka lahan tersebut dikatakan satu bidang. Hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa lahan yang dikuasai untuk rincian 311 tidak memang kita jabarkan apa sih isinya dari rincian 311. Tapi yang terkendala ketika di pelatihan adalah waktu itu kita seperti disuruh memproporsikannya. Luas lahan misalnya ada, kita seperti ada satu kasus ya. Dalam satu lahan ada isinya kopi, cabai rawit, pisang, alpukat, lalu tanaman semusim lain seperti kunyit, laos, jahe, serai, dan sebagainya. Untuk lahan yang dikuasai ini, ketika dalam satu lahan itu ada banyak tanaman, lebih dari satu tanaman, bagaimana kita mencatatnya? Luas lahan yang dikuasai di rincian 311 adalah luas baku. Oke, itu kita pegang dulu. Lalu di rincian 312 sampai dengan rincian 321 itu adalah apa sih isi dari lahan yang kita tanyakan tersebut. Dalam satu bidang ada isinya apa. Yang perlu kita catat adalah setelah kita konfirmasi lagi, lalu dilihat dari quality tools, lalu lihat dari materi editing coding, ternyata yang diisi di rincian 312 sampai dengan 321 bukan apa saja tanaman yang ada di dalam lahan tersebut, tidak dijabarkan. Tapi yang kita tulis adalah di lahan tersebut paling banyak ada tanaman apa sih? Ketika di dalam suatu lahan itu dominannya adalah isinya kopi, maka untuk luas lahan yang ada di bidang yang dikuasai oleh orangnya di rincian 301, kita hanya isi di kolom 317 saja. Jadi misalkan ketika dalam satu lahan itu isinya bermacam-macam dan 1 hektar, kita misalkan 1 hektar lahan isinya ada lebih dari satu komoditas, maka yang kita catat hanyalah apa sih komoditas utama dari lahan tersebut. Jadi ketika komoditas utamanya di lahan tersebut adalah kopi, maka yang kita isi adalah di rincian 317. Luas yang ada di rincian 311 tadi, misalnya 1 hektar, itu kita pindahkan ke rincian 317. Isiannya juga 1 hektar. Sementara 312 sampai 316, lalu 318 sampai dengan 321 itu dibuat 0. Dibuat 0, bukan dibuat strip, karena secara quality tools pengolahannya dia harus dibuat 0. Jadi untuk luas lahan yang dikuasai itu memang luas yang ada sebenarnya, tapi untuk isiannya kita jabarkan sesuai dengan komoditas utama yang diusahakan oleh orang yang namanya ada di rincian 301. Lalu bagaimana jika isi dari lahan tersebut adalah tanaman semusim? Ada cabai rawit, mungkin ada sawi, ada wortel, ada buncis, dan semua tanaman-tanaman yang bisa ditanam secara tumpang sari. Bagaimana pencatatan lahannya di blok 3?
Ketika tanaman tersebut adalah tanaman semusim, sebenarnya untuk yang kita catat di blok 3 adalah luas bakunya. Luas bakunya seperti kita mencatat yang di tanaman tahunan tadi. Tapi bedanya adalah ketika dia di tanaman semusim, maka yang muncul nanti di blok 3 adalah luas baku kita tulis di rincian 311, tapi tanaman semusim yang berupa sayuran, hortikultura semusim, atau mungkin tanaman semusim, itu kita lihat lagi dulu peruntukan utama dari lahan tersebut apakah untuk sawah atau bukan sawah. Karena ada pengecualian ketika lahan tersebut tidak ditanami, tidak dijadikan sawah dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, dia tetap dikatakan sawah. Tapi ketika lahan itu sudah tidak ditanami sudah tidak ditanami padi selama lebih dari 2 tahun, maka lahan tersebut sudah bisa dikatakan lahan bukan sawah atau lahan kering di rincian 313. Jadi ketika tanaman semusim, maka cenderungnya nanti ketika dia bukan sawah adalah ke lahan yang di rincian 313. Jadi sebenarnya kalau tanaman semusim itu kita tinggal mencatatkannya saja, tidak peduli luas tanamnya akan bisa berkali-kali lipat ya, karena dalam tanaman semusim bisa berkali-kali nanam. Tapi yang kita catat di blok 3 adalah luas baku dari tempat lahan yang ada, bukan akumulasi dari berapa kali penanaman. Jadi blok 3 itu di lahan itu luasnya berapa, itulah yang kita catat. Isinya apa? Ketika katanya isinya tanaman semusim, hortikultura, tanaman pangan, ataupun tanaman obat-obatan, itu masuknya ke rincian 313. Itu lahannya di sana kita isikan, sementara di rincian kolom 312 dan kolom-kolom lain itu sampai kolom 321 isiannya adalah 0. Itu ketika tanaman semusim isinya. Tapi ketika mungkin ada pertanyaan barunya, apakah lahan yang ada di blok 3 itu harus terbagi habis di blok 4? Sebenarnya dia istilahnya bukan terbagi habis di blok 4, tapi lahan di blok 3 nanti bisa munculnya luas bakunya itu adalah 5.000 meter persegi, tapi ternyata dari 5.000 meter persegi itu ada setengah ditanamin tanaman semusim berupa hortikultura sayuran, setengahnya lagi ditanami tanaman semusim berupa hortikultura biofarmaka atau obat-obatan. Maka itu bukan terbagi habis, sebenarnya jatuhnya nanti di lahan yang setengah hektar atau 5.000 meter persegi tadi isinya apa saja sih? Nah, itu kita jabarkan di blok 4. Tapi tidak bisa dikatakan dibagi habis karena pada kenyataannya nanti bisa muncul lahan itu berkali-kali karena yang ditanami komoditasnya berbeda, lalu karena ditanaminya berkali-kali juga sehingga dia tidak sama, maksudnya penjumlahan dari blok 4 tidak akan sama dengan luas lahan yang sebenarnya. Karena di sini kita bukan tugasnya untuk menyamakan isian blok 3 dan blok 4, tapi di blok 3 hanya menanyakan ada luasnya berapa, sudah sampai situ. Tapi di blok 4 itu ditanyakan dari luas lahan yang ada tadi isinya apa saja. Itu jabarkanlah di blok 4. Jadi tidak harus sama rincian untuk tanaman semusim dengan lahannya, dia tidak ada sinkronisasi sampai ke sana. Lalu pertanyaan baru yang akan muncul adalah bagaimana jika dalam suatu dokumen L2 nanti akan ada tanaman kehutanan yang berupa kayu-kayuan atau mungkin tanaman kehutanan lainnya, itu bagaimana pencatatannya di blok 3. Ketika tanaman kayu-kayuan tadi dominan dalam lahan itu adalah kayu, maka di blok 3 rincian 319 ada isian. Tapi ketika tanaman kehutanan tadi isinya itu bukan dominan kayu atau dia sebenarnya campuran dengan tanaman perkebunan seperti kopi dan karet, maka luas lahan untuk tanaman kehutanan tadi tidak muncul di rincian 319 blok 3. Yang muncul adalah tanaman dominan yang ada di lahan tersebut. Tapi komoditas kayunya tetap muncul di blok mengenai kegiatan kehutanan. Itu ketika isi tanaman di suatu lahan itu bermacam-macam tanaman. Kondisi yang sama juga ketika
ada suatu lahan yang dijadikan misalnya lebih banyaknya tidak diolah apa-apa, atau seperti dia lahan kosong ya, lebih ke lahan kosong yang tidak ditumbuhi apa-apa, tidak diolah, tidak dipakai, itu ya bisa cenderungnya nanti ke lahan 321, dia pertanian bukan, lahan untuk perumahan, untuk tempat tinggal juga bukan. Sementara padang rumput sementara ini untuk di wilayah tertentu mungkin akan ada ditemui, tapi dia kondisinya harus memenuhi bahwa padang rumput sementara itu ditanamnya kurang dari 5 tahun. Berarti dia sudah kurun waktu 5 tahun terakhir itu tidak ada ditanami apa-apa, maka dia dianggap padang rumput sementara. Tapi kalau untuk padang rumput permanen adalah kondisi lahan di mana sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah ditanami, itu baru masuk ke padang rumput permanen, dengan catatan di dalam lahan tersebut juga tidak ada tanamannya. Bisa jadi kadang tuh ada masyarakat itu ada tanah mereka isi dengan tanaman kayu-kayuan, setelah itu ditinggal. Nah itu sebenarnya kan ada isinya berupa kayu-kayuan yang mereka pernah tanam dan akhirnya mereka tinggal. Itu masih ada ke lahan yang di bagian kehutanan ketika ada yang seperti itu. Tapi ketika cenderung memang dibiarkan saja tidak ditanami apa-apa, itu akan masuk ke rincian tadi 314 atau ke 315. 316 kondisi lahannya itu memang lagi menunggu penanaman, bisa jadi memang belum mau diapa-apakan.